Wis kan tes. Iya. Bisa kan? Nanti semuanya direkam kemudian nanti bisa di-upload di, YouTube-nya masing-masing gitu. Jadi bisa buat apa, ya moga-moga ada yang lihat gitu biar jadi amal soleh kita gitu, Amin. ya. Heeh, jadi nanti, pertama itu dalam membuat slide, saya ulang lagi, pertama di slide pertama itu adalah, judul atau tema ya, topik dari pembahasan kita. Kemudian nanti ada namanya, ada institusinya, dan di bagian bawah kanan itu ada, nama kota, berarti ya Bogor lah ya, Bogor 15 Januari 2022. Nah, itu nanti biasanya, seperti itu yang formal. Nah, background di depan juga sebaiknya kita jangan terlalu ngambil dari template, PPT, slide PowerPoint, tapi kalau bisa ada gambarnya. Kalau mau gambarnya sendiri juga boleh lah gitu ya. Gambar sebenarnya sih kalau bisa gambar itu yang mencerminkan dari topik yang akan kita bahas gitu. Jadi umpamanya kalau Pak Hedi itu tentang landasan syariah, ya mungkin ada gambar bulan bintang atau gambar, mungkin timbangan gitu ya, pokoknya tentang landasan syariah hukum positif dan, hukum Islam, seperti itu. Nanti di slide-slide berikutnya juga nanti nanti kan saya kasih contoh ininya. Nah kalau Pak Syukur mungkin lebih kepada ini, apa sih, ya, manajemen SDM itu kan mungkin ada gambar orang, ada koordinasi, ada controlling, ada evaluasi dan sebagainya itu kan bisa juga tuh seperti itu, ya. Slide, untuk judul, tema, kemudian yang berikutnya adalah ada kalam ilahi biasanya, ada dustur ilahi atau, ayat Al-Qur'an, ya di slide ketiganya itu hadis, slide keempatnya itu boleh untuk akwal pendapat dari para ulama, tokoh, ya mungkin sesuatu yang memang terkait dengan wakaf itu. Baru yang berikutnya adalah kependahuluan, ya. Tapi kalau umpamanya mau dipotong dalam artian dari, slide pertama itu ya halaman depan kemudian langsung ke mukadimah, boleh juga. Tapi kalau langsung ke mukadimah kayaknya kalau Islam itu kayak nggak ada ininya gitu ya, kayak nggak ada awalnya itu kok tiba-tiba langsung pembahasan gitu. Tapi kalau diawali dengan kita baca dulu ayat Al-Qur'an, kemudian baca dulu, hadis gitu ya, itu akan lebih, menarik gitu. Nah, ayat Al-Qur'an, hadis, kalau mau akwal, tokoh yang kita mungkin, sukai gitu ya, kemudian nanti baru background pembahasan atau, background pendahuluan atau mukadimah, di situ hanya 3 sampai 5 baris ataupun hanya gambar saja yang mencerminkan bahwa adanya permasalahan yang akan kita teliti, ya. Nah, setelah itu baru nanti langsung di slide berikutnya itu ke pembahasan. Ya, tadi kalau Pak Hedi berarti, boleh dari awal takrif ya, pengertian dari wakaf itu apa secara lughatan, secara etimologi, secara terminologi. Kalau Pak Syukur berarti, manajemen secara etimologi, secara terminologi, manajemen SDM itu seperti apa, nanti termasuk manajemen, SDM dalam, syariah atau dalam Islam. Nah, kalau Pak Herdi setelah takrif baru ke landasan hukum. Wakaf ini dasar hukumnya itu apa sih dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam pendapat, ya kemudian juga nanti, dalam, hukum positif, nanti kan itu akan masuk ke tesisnya nih, ya kalau umpamanya istiqomah di tesisnya itu adalah, wakaf gitu ya. Sebenarnya sih menurut saya nggak ada masalah sih, kalau umpamanya nanti tiba-tiba, mau ganti lagi nggak apa-apa, yang penting kita udah pengalaman, oh ternyata kalau meneliti tentang wakaf itu begini gitu. Jadi santai aja gitu ya, kalau konsisten ya bagus juga, tapi enggak juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi, landasan syariah, Al-Qur'an, hadis, kemudian nanti ada landasan hukum positif yaitu, ada undang-undang, ada mungkin peraturan menteri atau peraturan presiden, sampai kepada, peraturan dari Kementerian Agama tentang, pengelolaan wakaf, termasuk juga, sertifikasi dari, wakaf itu, ya. Nah ini nanti kalau Pak Syukur juga sama manajemen SDM, dalam syariah itu seperti apa, pengelolaannya, kemudian problematika, baru nanti di slide terakhir dianalisis. Jadi analisis itu satu slide juga nggak apa-apa, ya nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi sebenarnya apa sih masalahnya, kemudian nanti plus nanti di slide berikutnya itu adalah solusinya. Solusinya itu seperti apa. Ya dan terakhir biasanya ada penutup, jangan lupa di akhir slide itu dikasih, biografi singkat. Ya minimal nama, kemudian, email atau, pendidikan terakhir, rumah kalau mau diketahui rumahnya boleh juga, yang penting ada nomor telepon, kemudian ada email, kemudian ada, biasanya pendidikannya di situ. Ya kalau saya biasanya ada fotonya terakhir di situ, di belakang gitu.
Jadi itu untuk ini. Kemudian nanti kalau mau di-share ke apa, mau di-share ke peserta, itu kita save as ke PDF ya. Jangan di apa, share itu yang PowerPoint. Ya, kalau mau sih nggak apa-apa, cuman biasa lebih ringan dan juga orang biar nggak terlalu ngerubah gitu. Jadi bisa pakai PDF. Oke, ada yang mau nanya nih, Pak Hedi mau Coba nanya? saya share slide di. Ya, boleh silakan coba tes.